Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Windasari, NIM 2017-143399. Saya dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya mewawancarai guru di SD Talang Simpang. Silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Dorisman SPD. Saya adalah guru kelas 6 SD Negeri Talang Simpang, Kecamatan Jirajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, baik Pak, di sini saya akan mengajukan 10 pertanyaan. Nah, pada pertanyaan pertama, saya akan membacakan, menurut Bapak, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan sekolah dasar? Kalau menurut saya pribadi, faktor penentu keberhasilan sebuah satuan pendidikan itu ada beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah kepemimpinan seorang kepala sekolah. Nah, bagaimana cara kepala sekolah itu mengembangkan kompetensinya, bisa dari kepemimpinan, pengelolaan kelas, sampai dia cara mengatur pendidikan. Yang kedua adalah guru. Nah, guru itu adalah faktor utama kalau menurut saya keberhasilan suatu pendidikan, karena keberhasilan ataupun mutu dari pendidikan itu sendiri berawal dari gurunya. Kemudian faktor-faktor penentu keberhasilan satuan pendidikan lainnya mungkin dari komite sekolah ataupun daripada warga masyarakat sekitar, juga kepada wali murid. Ya baik, berarti faktor penentu pada keberhasilan pengelolaan itu yang pertama itu kepala sekolahnya, yang kedua yaitu tergantung pada gurunya, apakah guru bisa melakukan kreatifan untuk sekolah tersebut ya Pak. Yang selanjutnya itu mengenai yang ketiga tadi lingkungan sekolah dan masyarakatnya. Nah baik, pada pertanyaan kedua yaitu menurut Bapak, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru pada suatu sekolah di tempat Bapak mengajar? Sudah pasti kinerja kepala sekolah itu penentu daripada keberhasilan tadi. Karena bagaimana cara kepala sekolah itu mengatur, bahkan cara dia mengelola manajemen pendidikan, sehingga guru-guru itu menjadi hal yang sangat menyenangkan di lingkungan pendidikan tersebut. Guru dapat berkreativitas, mengeluarkan kompetensi-kompetensinya untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Ya baik, berarti kinerja kepala sekolah itu berpengaruh pada guru untuk melakukan kinerja di sekolah itu. Iya. Nah, pada pertanyaan ketiga, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan, Pak? Kalau secara luas, secara Indonesia mungkin saya belum begitu tahu, tapi kalau supervisi pendidikan di satuan pendidikan sendiri itu kan biasanya sering dilakukan secara berkala. Nah, dari supervisi tersebut, di guru-guru mungkin mendapatkan masukan untuk memperbaiki cara pembelajaran, cara pengelolaan kelas, ataupun cara penilaian. Itu dari supervisi itu guru-guru dapat mengembangkan kembali kompetensinya, sehingga untuk meningkatkan mutu daripada satuan pendidikan tadi. Ya berarti selama ini supervisi pendidikan di Indonesia itu memberi dampak ya Pak, walaupun tidak keseluruhan. Ya, jadi sangat bermanfaat, sangat memberikan dampak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, itu pada pertanyaan ketiga. Selanjutnya itu pertanyaan keempat, bagaimana menurut Bapak, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Nah, pada zaman pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, begitupun kegiatan pembelajaran. Nah, otomatis secara tidak langsung siswa yang berada di rumah itu memerlukan informasi mengenai pembelajaran, informasi mengenai pengetahuan yang ada di sekolah. Nah, mungkin informasi seperti itu memang sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana supaya kita memberikan informasi-informasi tersebut sampai kepada yang membutuhkan seperti siswa ataupun orang tua siswa tadi, mungkin kita dapat melalui media internet ataupun penyampaian secara langsung. Nah, jadi seperti itu mungkin. Ya, itu sistem informasi itu sangat berguna. Bisa guru lakukan melalui teknologi, kemudian bisa mendatangi ke rumahnya untuk memberikan soal ya Pak. Nah, pada pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pendapat Bapak mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Dan apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar Pak? Ya, Pak Menteri Mas Nadiem itu meluncurkan suatu pikiran mengenai
kurikulum Merdeka Belajar. Pada intinya kurikulum ini kalau kita artikan dari merdeka itu artinya bebas. Jadi kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan ataupun sekolah ataupun di sini siswa dituntut untuk belajar itu sesuai dengan keinginannya. Jadi di zaman Merdeka Belajar ini nanti siswa itu tidak melulu ada di kelas. Siswa itu bisa belajar melalui outdoor, melalui hal-hal yang menjadi kesenangannya. Jadi siswa itu juga banyak hal. Nah, untuk melakukan penerapan salah satunya mungkin di tahun 2021 ini untuk menerapkan konsep Merdeka Belajar ini Menteri ingin menghilangkan ujian nasional. Mungkin dari seperti itu siswa tidak lagi menjadi terbeban bagaimana cara ingin menuntaskan, ingin mendapatkan nilai. Jadi dengan hilangnya ujian nasional ini siswa menjadi tidak terbebani. Nah, itulah mungkin istilah merdeka itu tadi menurut saya. Jadi kurikulum merdeka ini Pak, apakah baru mau diterapkan atau bagaimana? Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini akan diterapkan di 2021. Tapi karena tahun 2020 ini ada wabah COVID-19 ini, nah jadi mulailah diberlakukan. Seharusnya kan ujian nasional seperti tahun ini itu masih dilaksanakan berdasarkan satuan pendidikan. Nah, baru akan diterapkan 2021. Tapi karena faktor jadi ujian nasional pun jadi mulai diberlakukan. Jadi kurikulum merdeka saat ini sudah mulai diterapkan, tetapi walaupun sebenarnya pada 2021 karena dampaknya pandemi ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu di dalam pengelolaan peserta didik ada tahapan seleksi peserta. Apakah saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Bapak? Ya, sekolah kita SD Talang Simpang ini berada di daerah pedesaan. Sudah pasti orang tuanya itu masih ekonominya masih rendah, masih banyak yang bekerja sebagai petani. Nah, tidak banyak orang tua siswa itu dapat menyekolahkan anaknya di tingkat dasar seperti PAUD ataupun TK. Nah, jadi kalau di tempat kami seleksi untuk masuk ke SD itu tidak melalui calistung, karena kalau kita menseleksi itu berdasarkan calistung tidak akan mungkin mendapatkan siswa. Nah, tapi di SD kami tidak. Jadi syaratnya cukup dia memenuhi syarat umur ataupun kesiapannya dalam belajar. Nah, untuk masalah akademiknya itu akan dipelajari nanti di kelas 1. Nah, seperti itu. Ya, berarti pengelolaan peserta didik pada SD Bapak ini belum melalui calistung di sini. Ke pertanyaan ketujuh Pak, menurut Bapak bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidikan dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah? Mungkin pengelolaan tenaga pendidik di sini adalah pengembangan keprofesian daripada tenaga pendidik itu sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, mengapa dikatakan penting? Itu karena seorang pendidik itu adalah ujung tombak dari pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, maka kalau guru itu stuck di satu titik itu saja, maka sulit akan berkembangnya satuan pendidik tersebut. Maka perlu jadi adanya pengelolaan. Misal kalau dari sekolah itu mengadakan ataupun mengirim guru-guru itu untuk ikut diklat ataupun ikut dari pembelajaran lain yang difasilitasi oleh sekolah maupun dari pihak terkait. Nah, guru juga itu sendiri sebagai seorang pendidik itu perlu juga untuk mengembangkan kompetensinya juga kreativitasnya dalam melakukan pendidikan yang ada di sekolah. Ya, baik, berarti mengenai pengelolaan pendidikan ini Pak, berarti guru itu sangat berperan penting untuk memajukan kualitas sekolah atau untuk memajukan kualitas pada diri guru itu sendiri ya Pak. Ya, berikutnya itu pertanyaan ke-8, menurut Bapak apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan Pak? Kalau ditanya hubungan masalah pendidikan dengan kualitas tadi, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi bisa juga dikatakan ada hubungannya. Pertama, kalau untuk masalah kualitas pendidikan itu bukan semata-mata berdasarkan biaya pendidikan. Banyak sekolah itu yang mengeluarkan SPP ataupun biaya pendidikan yang mahal, tetapi nyatanya kualitas pendidikan masih ada rendah seperti itu. Nah, tapi untuk menentukan kualitas pendidikan itu tadi menurut saya faktornya daripada
sang gurunya tadi. Nah, siswa, orang tuanya juga itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Jadi gurunya itu bagaimana seorang guru berkompeten, ya terus mengembangkan kompetensinya, belajar sehingga ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana cara guru itu membuat media-media pembelajaran yang murah walaupun tanpa menggunakan biaya-biaya pendidikan dapat kita gunakan, misalnya belajar di alam, belajar di ruang kelas tanpa harus kita menggunakan biaya-biaya pendidikan yang mahal. Nah, seperti itu mungkin. Nah, berarti biaya itu tidak sangat berpengaruh besar ya Pak terhadap kualitas belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Bapak bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? SD Negeri Talang Simpang itu adalah sebuah SD yang ada di pelosok daerah. Kalau masalah sarana dan prasarana mungkin dikatakan cukup, kalau lengkap tidak. Nah, seperti itu, misalnya media-media penunjang seperti lab itu belum ada. Nah, mungkin media-media lain seperti perpustakaan dan semacamnya itu sarananya sudah ada untuk proses pembelajaran. Ya mungkin bisa kita belajar dengan cara yang lain walaupun media pembelajaran ataupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah tadi belum cukup memadai. Ya, berarti sarana prasarana dan di sekolah SD Negeri Talang Simpang itu belum memadai ya Pak. Ya. Walaupun belum memadai tapi pembelajarannya tetap efektif. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai hubungan sekolah dan masyarakat khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah Pak? Ya, di masa pandemi ini sebenarnya orang tua, guru dan juga siswa itu harus berkolaboratif dan berkomunikasi dengan baik. Karena mengapa? Pada zaman ini kita harus belajar di rumah itu perlunya berkomunikasi untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran itu walaupun dilakukan dari rumah tetap berjalan efektif sesuai dengan tuntutan kurikulum pendidikan, kemudian perkembangan tentang menjaga kesehatan dalam COVID-19 ini juga tetap terjaga. Jadi kalau masalah komunikasi antara guru, masyarakat ataupun siswa itu sendiri memang sangat penting dan erat kaitan hubungannya. Ya, berarti pada saat pandemi ini hubungan guru dengan masyarakat dan muridnya masih terjalin ya Pak, walaupun tidak seefektif seperti sebelum masa pandemi. Nah, mungkin itu saja Pak dari pertanyaan saya. Maaf bila mengganggu waktunya dan terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya mengenai pengelolaan pendidikan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.